Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita hari ini, saya akan membahas mengenai inverse matriks berordo 3x3. Baik, langsung saja. Untuk inverse matriks ordo 3x3, jadi jika matriks itu terdiri dari 3 baris 3 kolom atau ordo 3x3, maka rumus untuk mencari inverse dari matriks tersebut adalah jadi sama sebenarnya dengan matriks ordo 2x2, 1 per determinan B kali adjoin B, dengan syarat determinan B tidak sama dengan 0. Jadi adjoin B adalah adjoin matriks B yang merupakan transpos dari kofaktor matriks tersebut dan dilambangkan dengan adjoin B. Jadi adjoin B sama dengan kofaktor IJ yang ditransposkan. KIJ merupakan kofaktor suatu elemen baris ke I dan kolom ke J dari matriks A, serta dilambangkan dengan KIJ min 1 pangkat I plus J kali determinan dari matriks minor IJ, sama dengan min 1 pangkat I plus J kali determinan matriks minor IJ, dengan MIJ adalah submatriks hasil ekspansi baris atau ekspansi kolom dari suatu matriks. Yang harus dilakukan dalam menentukan inverse matriks ordo 3x3 adalah yang pertama, mencari determinan dulu, kemudian mencari matriks minor, mencari matriks kofaktor, kemudian mencari adjoin, baru menentukan inverse dari matriks ordo 3x3. Jadi ada 4 tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu sebelum kita menentukan inverse dari matriks ordo 3x3. Baik, langsung untuk yang pertama mencari determinan. Jadi yang pertama mencari determinan untuk ordo 3x3. Ini seperti yang sudah saya bahas pada pertemuan yang minggu lalu, bahwasanya untuk mencari determinan adalah dengan menambahkan 2 kolom di samping sebelah kanan dari kolom ketiga. Jadi menambahkan 2 kolom keempat dan 5 dari kolom 1 dan 2. Langsung dipindah, kemudian dicari perkalian diagonalnya. Jadi diagonal ke bawah plus, atas min. Oke, jadi itu untuk mencari determinan. Kemudian yang kedua, matriks minor. Matriks minor itu merupakan determinan yang berasal dari determinan ordo ke n dikurangi dengan baris ke I dan kolom ke J. Dinotasikan dengan MIJ. Contoh minornya dari elemen A11. Jadi kalau A11 berarti baris 1, kolom 1 dicoret sehingga matriks minornya adalah A22, A23, A32, A33. Kalau matriksnya itu berordo 4 kali 4, berarti untuk A11-nya atau M11-nya baris 1 coret, baris 2 coret sehingga anggotanya menjadi A22, A23, A24, A32, A33, A34, A42, A43 dan A44. Itu untuk matriks minor. Jadi kalau misalkan minor-minor dari matriks A3x3 ini saya kasih contohnya. Jadi kalau misalkan 11 ini A22, A23, A32, A33. Misalkan untuk M22 berarti anggotanya adalah A11, A13, A31 dan A33 dan seterusnya. Kemudian langkah ketiga adalah mencari matriks kofaktor. Apa itu matriks kofaktor? Jadi matriks kofaktor itu disimbolkan dengan CIJ. Nah, matriks kofaktor ini merupakan transpos matriks kofaktor ini merupakan matriks untuk menentukan plus dan negatif dari suatu matriks tersebut. Transposnya disebut matriks adjoin dari A, ditulis ADJ A. Jadi seperti ini. Cara menentukan tanda, jadi ini sebenarnya untuk menentukan tanda seperti ini, plus min plus min. Nah, dari mana tanda plus min ini? Jadi berdasarkan rumus ini, CIJ
sama dengan min 1 pangkat I plus J kali hasil dari matriks minor MIJ. Nah, contohnya kofaktor dari elemen A23. Berarti kofaktor 23 itu sama dengan min 1 pangkat 2 plus 3 kali matriks minor 23. Nah, min 1 pangkat 5 itu hasilnya negatif. Sehingga hasilnya sama dengan negatif matriks minor 23. Selanjutnya, langkah keempat adalah menentukan adjoin. Jadi adjoin dari matriks O2 3 kali 3 dapat ditentukan dari transpos dari matriks kofaktor. Jadi adjoin A bisa dikatakan matriks kofaktor yang ditranspos. Jadi contohnya untuk yang awal tadi A sama dengan 1, 2, 3 produk 3 kali 3, kemudian baris 2 nya 2, 5, 3, 1, 0, 8. Nah, kemudian ada pertanyaan berapakah inverse dari matriks A, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari determinan dari matriks A. Jadi determinan dari matriks A ini adalah menambahkan 2 kolom yang berada di samping sebelah kanan dari anggota matriks tersebut. Kemudian ditulis dikalikan secara diagonal, kemudian diagonal ke bawah itu positif, kemudian diagonal ke atas negatif. Jadi yang pertama 1 kali 5 kali 8 sama dengan 40, kemudian ditambah 2 kali 3 kali 1, 6, ditambah dengan 2 kali 3 kali 0, 0, kemudian dikurangi 3 kali 1 kali 5, 15, dikurangi 1 kali 3 kali 0, 0, kemudian dikurangi 2 kali 2 kali 4, 32. Berarti 46 dikurangi dengan 47 sama dengan hasilnya min 1. Sehingga kita sudah mendapatkan determinan dari matriks A itu sama dengan min 1. Langkah selanjutnya kita adalah mencari adjoin dari A. Nah, untuk menentukan adjoin itu ada 3 tahapan yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Jadi yang pertama menentukan matriks minor, kemudian menentukan matriks kofaktor, baru yang terakhir kita menentukan adjoinnya. Jadi yang kedua ini adalah menentukan matriks minor. Oke, untuk yang pertama A11. A11 itu berarti baris 1, kolom 1 kita coret. Jadi anggotanya menjadi 5, 3, 0, 8. Kita cari determinannya, 5 kali 8 sama dengan 40, kemudian 0 kali 3 sama dengan 0 sama dengan 40. Kemudian A12 berarti baris 1 kolom 2, berarti anggotanya 2, 3, 1, 8. 16 dikurangi 3 sama dengan 13. A13 baris 1 kolom 3 berarti 25, 1, 0. Berarti 2 dikurangi 5. Berarti hasilnya adalah min 5. Kemudian baris 2 kolom 1. 2, 3, 0, 8, 16 min 0 kali 3 berarti 16. A22 berarti baris 2 kolom 2. Berarti anggotanya 1, 3, 1, 8. Berarti 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Kemudian A23 baris 2 kolom 3. Berarti anggotanya 1, 2, 1, 0. 0 dikurangi 2 sama dengan min 2. Kemudian A31 baris 3 kolom 1. 2, 3, 5, 3. 6 min 15 berarti min 9. Kemudian A32 1, 3, 2, 2, 3 berarti 3 min 6 berarti min 3. Kemudian terakhir A33 baris 3 kolom 3. Anggotanya berarti 1, 2, 2, 5. Berarti 5 min 4 sama dengan 1. Nah, sudah kita dapatkan matriks minor untuk matriks A. Nah, selanjutnya kita tentukan kofaktor.
Jadi kofaktornya C11 berarti min 1 pangkat 1 plus 1. Jadi 1 plus 1 ini dari sini. Dikalikan hasil matriks minor 11 sama dengan min 1 kuadrat kali 40. Jadi hasil matriks minor M11 tadi adalah 40. Berarti di sini juga 40. Min 1 kuadrat dapatnya positif. Jadi positif kali 40 tetap 40. Kemudian C12. C12 ini min 1 pangkat ganjil. Akhirnya nanti akan didapatkan negatif. Negatif kali 13 berarti negatif 13. C13 pangkat genap berarti hasilnya positif. Hasilnya positif kali min 5 berarti tetap negatif. Kemudian C21. C21 berarti pangkat ganjil berarti ini nanti negatif. Negatif kali 16 sama dengan min 16. Kemudian C22 min 1 pangkat 4 pangkat genap berarti hasilnya positif 5. Kemudian C23 min 1 pangkat 5 pangkat ganjil berarti hasilnya negatif kali negatif berarti didapatkan positif. Kemudian C31. 31 berarti pangkat genap kali matriks minor 31 genap berarti hasilnya positif kali negatif berarti hasilnya negatif. C32 berarti min 1 pangkat ganjil pangkat 5 berarti hasilnya negatif. Negatif kali negatif positif. Positif 3. Kemudian C33 berarti min 1 pangkat 3 plus 3 pangkat genap berarti hasilnya positif kali 1 positif berarti 1 positif. Nah, sudah kita dapatkan matriks kofaktor berikut ini. Nah, selanjutnya kita tuliskan matriks kofaktornya sesuai yang sudah kita dapatkan tadi. Jadi yang sudah kita dapatkan tadi kita tulis langsung 40, kemudian min 16, kemudian min 13, min 5 kita tulis semuanya. Nah, kemudian untuk menentukan matriks adjoinnya itu adalah transpos dari matriks kofaktor. Sehingga adjoin matriks A itu adalah 40, min 16, min 9. Jadi baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Nah, berarti ini adjoin dari matriks A. Nah, untuk menentukan inverse, jadi inverse-nya tadi sudah kita dapatkan min 1. Nah, adjoinnya ini jadi semua dari anggota join matriks A tinggal kita bagi dengan min 1. Kalau 40 dibagi min 1 berarti hasilnya min 40. Min 16 dibagi min 1 hasilnya 16. Min 9 dibagi min 1 sama dengan 9. Min 13 dibagi min 1 sama dengan 13. Min 5 dibagi min 1 sama dengan 5. 5 dibagi min 1 sama dengan min 5. 3 dibagi min 1 sama dengan min 3. 2 dibagi min 1 sama dengan min 2. 1 dibagi min 1 sama dengan min 1. Oke, jadi itulah cara untuk menentukan inverse untuk ordo 3 kali 3. Oke, selanjutnya untuk lebih memahami dari apa yang sudah saya sampaikan, silakan kalian mengerjakan tugas pada portal tugas. Jadi saya kira cukup. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.